betul nggak Anda ini seorang Muslim? Ya. Iya, kalau masalah itu kan imannya Bang Aldi. Maksudnya, banyak orang-orang Islam di sini yang ketika naik dengan saya, mereka tidak mau kalau saya katakan menuhankan Muhammad. Makanya saya bilang mereka itu nggak waras gitu loh. Kan itu yang sering saya bahas di sini. Betul, memang belum waras mereka, Bang. Betul. Iya. Makanya saya sokong Bang Idis. Saya selalu mantau dengan apa yang dikatakan Bang itu memang sangat benar. Benar sekali. Jadi saya selalu menonton Bang Idis ini, itu sebuah sokongan dari saya. Makanya saya ingin naik kepada Bang Idis, teruskan ini, karena Bang Idis ini sebenarnya sebuah ingin untuk mencerdaskan umat manusia di muka bumi ini bagaimana cara bertuhan. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, kemudian begini, ada satu kejadian, tapi waktu itu bukan Bang Aldi, karena ada banyak di sini orang-orang Islam yang akhirnya memang paham dengan maksud menuhankan itu. Nah, ketika itu ada seseorang juga Muslim juga, dia mengaku, betul Bang, saya ini memang menuhankan Muhammad dan juga menuhankan Allah. Nah, terus dia tanya begini, Bang, tetapi kalau begitu, Yesus pun menuhankan Bapa di surga ya. Dia punya Tuhan Bapa di surga. Saya bilang, loh memang iya. Memang Tuhan Yesus memang menuhankan Bapa di surga. Dia punya Tuhan. Siapa Tuhannya Tuhan Yesus? Ya Bapa di surga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Dia mengikuti kehendak Bapa di surga. Dia membuat Tuhan Yesus membuat dirinya patuh, tunduk kepada Bapa di surga. Makanya Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ketika saya bilang begitu, ada orang-orang Kristen yang masa Yesus punya Tuhan, Yesus menuhankan Bapa di surga. Orang-orang ini memang nggak pernah baca Bible gitu loh. Sama Bang, sama dengan umat Islam, Muhammad itu Tuhannya Allah juga sebenarnya. Karena Muhammad itu sumbernya daripada Allah itu, nama Allah itu. Sama seperti itu. Cuman itu hanya nama berbeda, Bang. Sama. Ya, jadi maksudnya begini. Makanya sebenarnya kita ini kan supaya Islam dan Kristen ini saling mengerti gitu loh. Kalau kita saling mengerti ya, itu betul. Enak. Makanya saya bilang. Betul. Makanya sering saya bilang, walaupun di sini saya bertentangan dengan Adi Pamungkas dan juga sering saya ledekin juga dia. Kapan berhenti menuhankan Muhammad? Harusnya yang dituhankan itu adalah Tuhan Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudus. Cuman dia lebih senang menuhankan Muhammad dan Allah. Begitu. Ya, betul. Biar betul, apa? Betul, Biar betul, nanti betul. di akhirat nanti katanya dapat payudara yang besar. Kalau di Islam, Bang, yang namanya Roh Kudus itu Jibril di Al-Qur'an. Iyalah. Kalau itu memang kita kan banyak perbedaan, Bang Aldi. Intinya kita sudah sama-sama sepakat bahwa Kristen menuhankan Yesus, Islam menuhankan Muhammad. Makanya saya sering ledek Rhoma Irama. Ketika dia nyanyi, mengapa kau Tuhankan manusia? Tereret. Kan saya balik lagu itu. Mengapa kau Tuhankan Muhammad? Tereret. Saya sering melihat orang Islam itu ngeledekin orang Kristen menuhankan Yesus. Sementara orang Islam menuhankan Muhammad. Ketika kami ke gereja, ya Yesus, ya Yesus. Dibilang katanya, lu itu menuhankan manusia, menuhankan Yesus. Saya balikin, gimana dengan orang Islam? Ya Muhammad, ya Rasul, ya Rasulullah. Muhammadku, dengarlah seruan. Intinya itu sebenarnya saya itu ingin membalikkan tuduhan-tuduhan orang Muslim gitu loh. Mereka itu sering nggak sadar ngomongin kami menuhankan Yesus sementara dia menuhankan Muhammad. Gitu loh. Sayangnya mereka tidak mengakuinya. Itu sayangnya. Iya, itulah kendalanya. Nah, ketika saya bilang Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga, punya Tuhan dia, yaitu Bapa di surga, ada sebagian orang-orang Kristen yang nggak paham gitu loh masalahnya. Oke lah, Bang Aldi, kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Tapi sebentar, Bang, sebentar. Silakan, Bang. Jadi tolong kepada umat Kristen ya, saya dilihat di perdebatan perdiskusian TikTok saat ini, selalu saya mendengar telinga saya banyak menyalahkan Bang Idis ya. Jadi tolong penonton yang di bawah bagian Kristen saat ini, waktunya Abang boleh berdiskusi langsung dengan Bang Idis. Jadi tolong naik bagi orang-orang yang menolak apa yang dipahami oleh Bang Idis. Tolong saat ini naik.
Oke. Karena saya di perdiskusian saya terus selalu mantau, Bang. Selalu Bang Aidis disalahkan pemahamannya gitu. Oke. Oke, begitu ya, Bang Aldi ya. Ya, terima kasih Bang. Iya, Oke, Bang. begini. Tritunggal itu begini. Tritunggal itu adalah sebuah pengertian bahwa Bapa di surga, kemudian Sang Firman atau Yesus, dan Roh Kudus yang adalah satu. Contohnya begini. Bapa di surga digambarkan sebagai sesuatu yang tak terlampaui akal pikiran manusia. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau bahasa Islamnya. Nah, bagaimana kita mengenal dia yang tidak berawal dan tidak berakhir, alfa dan omega, yang tidak seorang pun pernah melihatnya. Dia menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya dengan perantaraan Sang Firman yang nuzul menjadi manusia. Nah, jadi Yesus ketika datang ke dunia menjadi manusia, dia itu merupakan representasi dari Bapa di surga. Makanya kata Yesus, barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu adalah Bapa di surga yang beserta manusia. Makanya ada istilah Immanuel, Allah beserta kita. Ngelek. Suara saya ngelek atau gimana? Bagus. Bagus kok. Oke. Dan Roh Kudus, Roh Kudus itu juga adalah bentuk bagaimana Tuhan itu hadir di hati manusia. Penyertaan Tuhan. Bagaimana manusia itu hidup dalam kendalinya dia. Ketika rohnya tinggal di dalam hati kita, itu bagaimana Bapa itu hadir atau ada di hati kita seperti itu. Dengan perantaraan rohnya, Roh Kudusnya. Seperti itu. Jadi, baik Bapa dan Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Penjelasan sederhananya kayak begitu. Di mana yang Anda bingungkan? Silakan. Firman itu, kata firman itu apa sih? Oke, jadi firman di situ bukan firman di dalam pengertian agama Islam. Firman di situ bahasa aslinya itu logos. Firman itu di situ maksudnya kehendak, akal, hikmat. Seperti itu. Hikmat, akal, pikiran yang daripada Tuhan, begitu. Bukankah firman itu adalah ucapan ya, Tuhan? Bisa juga ucapan, perkataan, akal gitu. Setiap orang ngomong, omongan itu berasal dari akal. Ketika Anda berucap, orang gila kan ngomongnya gitu kan dibilang gak punya akal, tapi ngomong gitu gimana? Iya, tapi kan ngomongnya dia ngelantur. Itu kalau orang gila kan ngomongnya begitu. Karena dia nggak punya akal, makanya yang keluar itu kacau. Sedangkan kita yang waras, menurut Anda orang gila punya akal? Dia nggak punya akal kan gila. Iya, makanya perkataannya kan ngelantur, betul? Betul. Iya. Nah, tetapi yang kita bahas di sini adalah kata-kata firman itu kata-kata itu kan berasal dari akal, berasal dari hikmat, berasal dari sebuah kehendak atau pikiran yang ada di dalam diri kita, baru keluar dalam bentuk kata-kata seperti itu. Jadi Yesus itu adalah hikmat, firman Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Nah, makanya ketika kita melihat Yesus, itu seperti sama-sama saja kita melihat Bapa di surga. Karena Bapa di surga itu rupanya bukan seperti kita. Dia tidak daging dan tulang. Dia tidak. Bagaimana? Tapi seperti si Yesus tadi kan dibilang. Ya, seperti di situ. Gini, saya kasih contoh begini. Anda dengan foto Anda. Foto Anda itu adalah cerminan daripada Anda, betul? Betul nggak? Nah, tetapi foto Anda itu berbeda dengan Anda, betul nggak? Ya kalau foto mah sama tuh dengan saya. Iya, tetapi kalau fotonya dibakar, apakah Anda terbakar? Ya bukan. Maksudnya begini. Foto saya dengan saya berarti kan sama. Iya sama, tetapi juga berbeda. Gini. Iya,
foto Anda dengan Anda sama, tetapi di saat yang sama berbeda. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Iya. Kalau foto saya kan gimana? Di tempat yang berbeda Betul. kan foto saya. Seperti KTP kan ada foto. Betul. Dari kemanapun saya diminta foto KTP kan foto saya. Diakui kemana juga karena kan muka saya gitu kan, foto kan itu muka Betul. kan. Tadi kan kata Edis, melihat Yesus kan seperti melihat muka Bapa di surga kan gitu. Betul. Nah, berarti kemana-mana wajah saya sama, mau di mana posisi di mana juga sama dengan foto gitu. Iya, tetapi foto Anda itu dengan Anda bisa dibedakan, betul? Bisa dibedakan antara foto dengan saya. Iya, tetapi foto Anda dengan Anda juga bisa disamakan, betul? Makanya orang nanya, ini kamu bukan? Nah, iya, itu saya, betul kan? Betul nggak? Iya, emang sama dengan saya, benar. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi, bagaimana Bapa di surga yang tidak terlampaui akal pikiran manusia, yang tidak terselami oleh akal pikiran manusia, yang begitu besarnya, bagaimana dia hadir di tengah-tengah umat manusia? Dengan perantaraan Sang Firman. Firmannya nuzul menjadi manusia. Makanya mengikut Yesus sama dengan mengikut Bapa di surga. Makanya kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Begitu. Jadi kalau kita berbicara Tritunggal, itu kita berbicara mengenai bagaimana Tuhan merepresentasikan keberadaannya dengan perantaraan firman-Nya dan juga dengan perantaraan Roh Kudus-Nya.